Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria Dwi Ramawati Putri dengan NIM C1C023022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep akad murabahah, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Baiklah, masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam ekonomi syariah yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat sesuai prinsip syariah. Akad ini hadir sebagai alternatif dari sistem kredit konvensional yang menggunakan bunga, karena dalam Islam riba itu dilarang. Dalam murabahah, penjual wajib menjelaskan harga pokok barang serta margin keuntungan yang diambil, sehingga menciptakan transparansi dan keadilan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengertian akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati dengan pembeli. Dengan demikian, pembeli mengetahui secara jelas harga asli barang dan keuntungan penjual. Hal ini menjadikan murabahah ini berbeda dari jual beli biasa karena adanya transparansi penuh dalam transaksi, dan dalam praktiknya sering digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan seperti kendaraan atau barang konsumtif lainnya. Selanjutnya, masuk ke dalam jenis-jenis akad murabahah. Murabahah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Pada murabahah dengan pesanan, penjual atau bank membeli barang setelah ada permintaan dari pembeli, dan jika akadnya mengikat, maka pembeli ini wajib untuk membelinya. Sedangkan pada murabahah tanpa pesanan, penjual sudah memiliki barangnya terlebih dahulu, sehingga sifatnya lebih fleksibel. Dalam praktik perbankan syariah, jenis dengan pesanan lebih sering digunakan karena lebih aman dan minim resiko. Selanjutnya kita masuk ke dasar syariah dalam akad murabahah. Dasar syariah dalam akad murabahah berasal dari Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih. Al-Quran memperbolehkan jual beli selama tidak mengandung riba, sedangkan hadis menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Selain itu, kaidah fikih menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, murabahah dianggap sah karena mengandung unsur keadilan dan transparansi serta tidak mengandung unsur riba. Dalam akad murabahah terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, harus cakap hukum. Objek akad harus jelas dimiliki secara sah oleh penjual dan dapat diserah terimakan. Harga harus transparan, baik harga pokok maupun margin keuntungan, serta harus ada ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap tidak sah menurut syariah. Selanjutnya, mengenai perlakuan akuntansi PSAK nomor 102. Berdasarkan PSAK 102, perlakuan akuntansi murabahah diatur secara jelas dari sisi bank. Saat membeli barang ini dicatat sebagai persediaan, kemudian saat akad dilakukan, bank mencatat piutang sebesar harga jual, yaitu harga pokok ditambah margin. Keuntungan tidak diakui sekaligus, tetapi diakui secara bertahap sesuai dengan pembayaran cicilan. Dari sisi nasabah, barang dicatat sebagai aset sebesar harga pokok, sedangkan margin dicatat sebagai beban yang dibayarkan secara bertahap, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita masuk ke dalam ilustrasi kasus akad murabahah. Joko mengajukan pembiayaan murabahah ke bank syariah untuk membeli motor. Bank membeli motor seharga 15 juta rupiah. Kemudian menjualnya kembali kepada Joko sebesar 18 juta rupiah dengan margin 3 juta rupiah. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 12 bulan sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Selama masa cicilan, bank akan mencatat piutang sebesar 18 juta dan mengakui keuntungan secara bertahap. Sedangkan Joko mencatat motor sebagai aset dan margin sebagai beban hingga lunas. Dari contoh kasus tersebut, ini menunjukkan bahwa murabahah bersifat transparan karena semua informasi sudah diketahui sejak awal. Baiklah, yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Akad murabahah merupakan bentuk jual beli dalam keuangan syariah yang menekankan transparansi antara harga pokok dan margin keuntungan serta bebas dari riba.
Akad ini banyak digunakan karena mudah dipahami dan sesuai dengan prinsip syariah. Dari sisi akuntansi, murabahah diatur dalam PSAK nomor 102, di mana keuntungan ini diakui secara bertahap selama masa cicilan. Prosesnya dimulai dari pembelian barang oleh penjual hingga pelunasan oleh pembeli, sehingga menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan transparan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.